Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4 Mikro Teaching Akidah Akhlak Course. This group consists of 2 members. They are Harisma Derilla Hariria and Siti Aminah. First meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, sepertinya semuanya baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Sinta Fauzia hadir, Siti Aminah hadir, Rosida ada. Oke, alhamdulillah semuanya lengkap. Kayaknya plus semangat ya untuk belajar topik baru hari ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang keteladanan dari Nabi Musa. Namun sebelum itu kita akan cari tahu dulu apa sih sejarah dari Nabi Musa. Oke, di sini apa ada yang tahu siapa itu Nabi Musa? Ya, Nabi utusan Allah, benar. Ya, Nabi yang diutus di Bani Israel, benar. Tongkat ajaib. Oke, jadi Nabi Musa itu diberi mukjizat oleh Allah. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Oke, kayaknya udah ada yang paham ya tentang kisah Nabi Musa. Baik, biar semuanya paham dan yang paham semakin paham, Ibu akan menyajikan sebuah video. Setelah itu kalian sediakan pertanyaan dari video yang Ibu sajikan. Kalau ingin mencatat juga boleh. Silakan ditonton. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat kejam. Fir'aun tidak mau jika suatu hari nanti ada orang yang merebut tahtanya. Maka ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Perintah Fir'aun itu membuat Yukabat merasa takut karena ia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Atas petunjuk dari Allah, Yukabat meletakkan bayinya di sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat meminta agar anak perempuannya, Maryam, mengikuti kemanapun adiknya terhanyut. Dan ternyata bayi itu hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh para dayang. Mereka lantas menyerahkan bayi tersebut kepada ratu mereka. Istri Fir'aun yang belum dikaruniai anak lantas mengangkat bayi itu sebagai anak. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Musa terus-menerus menangis dan tidak mau menyusu pada dayang istana. Akhirnya sang ratu mencari seorang ibu susu bagi Musa. Allah berkehendak mempertemukan kembali Yukabat dengan anaknya. Maka jadilah Yukabat sebagai ibu susu bagi Musa. Baik, dari video tadi apakah ada yang tanyakan? Tidak ada yang bertanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Dari video tadi, siapakah ibu dari Nabi Musa? Ya, Fauzia? Yukabat. Iya benar, Yukabat. Jadi ibu kandung dari Nabi Musa adalah Yukabat. Nah, karena pada zaman itu setiap bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh oleh Fir'aun, maka Yukabat pun memilih untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Sebenarnya Yukabat pun berat hati untuk melepaskan Nabi Musa, tapi daripada Nabi Musa itu dibunuh, Yukabat lebih memilih berpisah dari anaknya Musa alaihissalam. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa yang menemukan dan merawat Nabi Musa kecil? Ya, Siti. Asia, benar. Asia adalah istri dari Fir'aun. Jadi Nabi Musa kecil itu dibesarkan di lingkungan kerajaan. Walaupun itu sebenarnya
yang menyusui Nabi Musa adalah ibu kandungnya sendiri, yaitu Yokabat. Jadi hikmah dari kenapa Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil adalah karena Allah tahu karena pada akhirnya ibu Musa maupun Nabi Musa akan dipertemukan kembali oleh Allah. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, Mbak Rosida silakan. Ya, pertanyaan dari Rosida, apakah Nabi Musa melihat langsung zat Allah pada saat menerima wahyu? Oke, sebelum Ibu jawab, apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan Fauzia. Oke, silakan Siti. Oke, Ibu luruskan ya. Jadi awalnya ketika Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai, Nabi Musa melihat sebuah cahaya di pohon. Nah, pohon itu ternyata bisa mengeluarkan suara. Suara itu adalah suaranya Allah. Allah mengajak Nabi Musa berbicara pada saat itu, ketika Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Nah, setelah beberapa hari, Nabi Musa pun ingin melihat wajah Allah langsung. Nabi Musa pun meminta izin kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin melihat wajahmu." Kemudian Allah menjawab, "Apakah engkau sanggup melihatku, wahai Musa?" Nabi Musa pun menyanggupinya. Setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melihat kepada sebuah bukit yang ada di hadapannya. Ketika Allah ingin memperlihatkan wajahnya, seketika gunung itu pun meletus. Ketika Nabi Musa melihat gunung itu hancur, Nabi Musa pun terkejut dan pingsan berkali-kali. Akhirnya ketika Nabi Musa sadar, Nabi Musa pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak sanggup melihatmu." Kenapa Nabi Musa berkata seperti itu? Karena Allah itu maha. Seperti pada materi sebelumnya tentang Asmaul Husna, Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar, sehingga tidak ada makhluk yang ada di dunia ini sanggup untuk melihat Allah. Semua itu takut kepada Allah. Karena itulah gunung itu hancur ketika melihat Allah, karena saking takutnya dia kepada Allah saat itu. Jadi apakah Nabi Musa melihat Allah? Jawabannya, Nabi Musa tidak melihat langsung zatnya Allah pada saat itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melihat Allah. Kita akan diberi kesempatan oleh Allah ketika berada di surga nanti untuk melihat langsung wajahnya Allah, tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang sekalipun. Kita akan melihat langsung wajahnya Allah. Oke, selanjutnya coba kalian diskusikan dengan teman sebangkunya apa itu arti keteladanan. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu kalian akan mempresentasikan pendapat kalian tentang tugas yang Ibu berikan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kepada kedua kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, beri aplaus untuk kelompok yang sudah maju. Oke, jadi semua sudah tahu ya kalau keteladanan itu adalah perilaku yang dapat kita tiru dari seseorang. Baik, cukup sekian materi hari ini karena waktunya juga hampir habis. Tapi sebelum itu silakan dicatat dulu tugas untuk minggu ini. Sebutkan keteladanan yang dapat kalian ambil dari kisah Nabi Musa. Sebutkan minimal 5 ya. Oke, untuk materi tadi akan Ibu share di WA group. Jadi mohon direview lagi ya materinya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Oke, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya menjawab salam dengan gembira. Ini kelas B ya. Kelas B hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua, Ibu juga sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya.
Berdoa mulai. Baik. Ibu absen dulu sebentar. Ada berapa jumlahnya ya? 20 ya? Sebentar. Masya Allah, lengkap semua ya. 20 anak masuk semua. Sehat, kelihatannya gembira, ceria, bahagia. Wah, sepertinya udah siap ya mengikuti pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Masya Allah. Kemarin kita sudah membahas apa? Akidah akhlak kemarin. Ayo, siapa bisa? Ya, iya, betul. Sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Dari mulai kecil sampai besar. Kemarin sudah dijelaskan. Terus, Ibu kayaknya ngasih PR ya kemarin ya? PR-nya apa? Iya, keteladanan sifat Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena kemarin kita sudah bahas sejarahnya Nabi Musa, mulai beliau masih kecil sampai besar, jadi hari ini nanti kita membahas mengenai keteladanan sifat Nabi Musa alaihissalam. Ayo dibuka dulu PR-nya, siapa yang belum mengerjakan? Wah, Masya Allah, semuanya mengerjakan. Ayo dibuka dulu. Nah, keteladanan itu apa ya? Keteladanan sifat itu adalah sifat-sifat perilaku dari seseorang yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan keteladanan sifat Nabi Musa? Ya? Iya, betul. Pemberani. Pemberani dalam hal apa? Pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Iya. Kok bisa, Bu? Iyalah, kemarin kan sudah diceritakan kalau Nabi Musa ini berani menyampaikan kebenaran meskipun ke Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang terkenal kejam, sewenang-wenang, kemudian gak percaya sama Allah. Percaya, dia yakin kalau dia itu Tuhan. Nabi Musa itu tetap berani menyampaikan, mendakwahkan agama Allah, tetap berani mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita benar itu kita harus berani menyampaikan kebenaran gitu ya. Walaupun kebenaran itu pahit, pokoknya harus berani. Harus bisa niru Nabi Musa. Iya. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan keteladanan dari Nabi Musa alaihissalam? Iya, taat. Taat kepada Allah. Iya, betul. Nah, Nabi Musa itu kan diceritakan ya, di setiap kondisi beliau itu selalu minta pertolongan pada Allah. Contohnya, ketika Nabi Musa itu dihadapkan pada para penyihir yang merupakan pengikutnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa itu kan di saat itu juga minta pertolongan pada Allah. Lalu tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah jadi ular besar dengan izinnya Allah. Kemudian ketika Nabi Musa sudah dikepung oleh Fir'aun dengan bala tentaranya di depan Laut Merah, itu kan Nabi Musa juga minta pertolongan lagi pada Allah. Kemudian dengan izinnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, bisa membelah Laut Merah. Kemudian Nabi Musa bisa lolos dari kejaran Fir'aun. Nah, dari sini Nabi Musa kan mengajarkan kepada kita bahwa di setiap kondisi apapun, kita susah, kita kesulitan, minta aja pertolongan kepada Allah dan pasti Allah akan membantu kita. Ayo, sikap keteladanan Nabi Musa selanjutnya apa? Iya tadi ada yang nyebutkan? Ya, sikap, suka, membela yang lemah. Ingat gak kemarin sejarahnya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa melihat ada dua orang yang bertengkar, satu orang dari kerajaan, orang Khibti, yang satunya lagi dari orang Bani Israel, rakyat jelata. Kan Nabi Musa membela rakyat jelatanya itu, sampai memukul kepalanya orang Khibti sampai tewas kemarin ya ceritanya. Nah, dari sini kan Nabi Musa mencontohkan untuk membela yang lemah. Jadi ya, kalau
kita itu harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada teman kita misalnya ya dibully terus diem aja gitu ya, ya kita jangan ikut-ikut bully ya, tapi dinasehati temennya yang bully itu. Jangan bully, jangan ngejek-ngejek itu sama teman kita gitu harusnya, nggak malah ikut membuli ya. Ayo selanjutnya apa? Masih ada lagi loh yang bisa diteladani dari Nabi Musa. Apa? Iya, sabar. Sabar dalam hal apa? Iya, sabar dalam berdakwah. Dulu ya, Nabi Musa itu kan diturunkan ke bumi untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah. Nah, dalam pengajakannya itu kan banyak yang nuduh Nabi Musa itu sebagai penyihir lah, orang yang mengada-ngada lah, orang yang nggak bener lah, dan sebagainya. Tapi Nabi Musa ini tetap sabar, dicaci, diejek, dicemooh, semuanya Nabi Musa tetap sabar dan tetap melanjutkan dakwahnya mengajak manusia untuk menyembah Allah. Nah, kita harus mencontoh beliau. Sabarnya beliau itu harus kita contoh dalam hal sederhana. Ya kalau gurunya belum datang, sabar, ditunggu dulu, baca-baca buku, jangan ramai. Terus kalau belum waktunya pulang, ya sabar, ditunggu dulu, kita belajar dulu sampai selesai. Ya, gitu. Ayo, kurang satu keteladanan Nabi Musa. Apa? Ya, dari Ibu ya. Ketekunan dalam belajar. Nah, cerita ini kemarin belum Ibu singgung. Ibu tambahkan ya, tambahan cerita dari sejarah yang kemarin. Itu diceritakan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 60-70 bahwa dulu Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk belajar, untuk mencari ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Nabi Musa mau nggak? Mau. Udah jelas Allah yang nyuruh kok, Allah yang memerintahkan kok. Jadi Nabi Musa langsung mencari Nabi Khidir, terus kemudian beliau belajar, semangat belajar, tekun belajar, giat belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini patut kita contoh. Jadi kalau belajar itu ya semangat. Ya, jangan males-malesan, harus semangat, giat, tekun, ya semangat gitu. Semangat pasti bisa. Ya, jadi tadi ada 5 ya keteladanan sifat Nabi Musa alaihissalam. Ayo kita sebutkan kembali. Yang pertama apa tadi? Pemberani, ya, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Dalam menyampaikan kebenaran ya, bukan pemberani dalam menyampaikan kesalahan, tapi pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua tadi apa? Ya, betul, taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Bersabar, betul, bersabar dalam berdakwah. Kemudian yang keempat apa? Iya, punya sikap suka membela yang lemah. Kemudian yang kelima, baru aja loh tadi ceritanya baru selesai. Apa tadi? Iya, ketekunan dalam belajar. Nah, jadi kelima keteladanan sifat ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya nggak Nabi Musa itu utusan Allah? Percaya kan? Nah, kita harus mencontohnya, mencontoh sikap-sikap yang baik dari Nabi Musa itu, ya. Mulai dari sekarang ya, kita coba ya. Mulai berani, mulai taat kepada Allah, mulai tekun belajar, sabar ya. Suka membela yang lemah gitu ya. Ya, alhamdulillah materinya sudah selesai. Jadi Ibu minta kelima keteladanan sifat tadi jangan hanya dihafal, tapi juga diterapkan, ya. Iya. Nanti Ibu kasih PR, buka buku LKS halaman 20-23. Itu ada soal-soal tentang bab sejarah kehidupan Nabi Musa beserta keteladanan sifat Nabi Musa alaihissalam. Dikerjakan, kita bahas pertemuan selanjutnya. Ya. Ini kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, semoga selalu sehat ya anak-anak. Terima kasih. Ibu keluar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.